Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyrafil anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, doakan mudah-mudahan semuanya sentiasa diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah SWT, kekuatan untuk terus mampu beristiqamah dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariatnya. Amin. InsyaAllah kita akan teruskan sedikit kajian tafsir kita Suratul Furqan, dan kita akan mulakan dari ayat yang ke-55. Setelah Allah menjelaskan kepada hambanya pelbagai bukti, tanda keesaannya, kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya, tapi nampaknya bukti-bukti yang sudah sangat sempurna yang Allah tunjukkan itu masih belum mampu atau tidak mampu membuka hati sesetengah hambanya untuk meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu bukan karena bukti dan ayat yang Allah tunjukkan belum cukup jelas, tapi ianya dikarenakan hati mereka yang telah tertutup atau mati. Jadi bila hati manusia ini sudah tertutup, jangankan hanya baru diberikan 1-2 bukti keesaan Allah, diberikan 1000 bukti pun mereka tak percaya. Itu masalahnya. Ini bila hati sudah peringkat hati yang tertutup,
yang ada penutup dan bentuknya berkunci. Mungkin jemaah masih ingat hati-hati manusia yang berpenyakit ini ada tingkatan-tingkatannya. Hati manusia kita tahu ada dua, satu salim, kedua ghairu salim. Yang ghairu salim peringkat pertama apa? Peringkat yang paling rendah. Hati yang berpenyakit. Quran kata di dalam hati mereka ada penyakit. Mana hati itu berpenyakit lah. Itu peringkat pertama, jenis pertama yang ghairu salim. Bila hati yang ada penyakit, yang berpenyakit ini tidak segera dirawat, diobati penyakitnya, maka hati akan meningkat lebih teruk lagi menjadi hati yang mengeras. Bukan keras ya, mengeras. Ibaratnya jamaah kacau dodol belum jadi dodol. Kan mula-mula cair, lama-lama jadi itu namanya mengeras contohnya. Dan bila hati sudah mengeras, tak ada segera, tak usah untuk menghentikannya, hati akan berubah menjadi keras. Quran kata qasyat ialah qasyat qulubuhum, qasat qulubun itu maknanya keras. Bila hati sudah keras, tidak ada upaya untuk melembutkannya, hati akan meningkat kerusakannya menjadi hati yang atas keras lagi. Tidak ikut Quran, bukan ikut kata kita. Kita kan belajar Quran. Bukan belajar ramalan, baca Quran. Bila mengeras, bila sudah keras, bila tak ada usaha untuk melembutkannya, hati akan meningkat kerusakannya menjadi hati yang tertutup. Ada penutup. Kan Quran kata apa namanya? Ghishawah. Ghishawah maknanya penutup kan. Jadi hati itu ada penutupnya. Dahlah keras, ada penutupnya pula. Jika tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mengangkat, membuang penutupnya, maka hati akan menjadi kemuncak kerusakannya. Hati itu akan paling teruk, paling rusak. Berkunci, penutupnya itu dikunci. Yang Quran kata khotamal lahu ala. Kalau sudah khotama itu sudah khotama lah. Khotam dah. Khotam itu mananya kunci, menutup, dikunci mati lah. Dah tak boleh buka. Khotam. Jadi itu khotam Quran maknanya. Nah itu yang kalau itu tak baca, dah khatam dah. Itu khotam. Khotam atau katam? Dan orang Melayu kata khotam Quran atau katam Quran? Katam. Kalau katam menyimpan. Jadi dah khatam Quran, dah sebab itu disimpan. Almari tinggi-tinggi. Dah lah bertutup, ditutup, kemudian disimpan. Nah, itu khatam Quran. Nah ini bila orang-orang itu hatinya sudah ada kunci itulah. Oh susah. Jangankan hanya ada 1-2 dalil, 1-2 bukti tentang keesaan Allah, tentang hari kiamat, tentang bagilah 1000 bukti, 1000 hujah pun tak percaya. Nah ini yang kita nak pelajari ayat berikutnya ni, merujuk pada orang-orang yang hatinya sudah berkunci, bukan hanya berpenyakit. Kalau berpenyakit ya masih okey lah, buang penyakitnya jadi salim lah. Contohnya.
Kalau berpenyakit, keluarkan penyakitnya, bertukar menjadi qalbun salim. Baik, sana bagi satu contoh. Apa kata Allah tentang hati-hati yang sudah berkunci itu. Ada penutup, penutupnya ada kunci. Kalau kuncinya dibuka pun masih ada penutup. Kalau penutupnya dibuang pun hati itu udah masih keras. Kalau katakanlah keras sudah masih mengeras, mana belum cair sungguh. Kemudian kalau dah tak keras pun masih berpenyakit. Jadi bila penyakit mana kena buang penyakitnya, barulah menjadi qalbun salim. So prosesnya panjang, lama dan susah. Bila orang hatinya sudah seperti itu jemaah sekalian, saya ambilkan satu contoh ya ayatnya. Dan inilah manusia-manusia yang mempunyai hati yang dah tertutup itu. Nanti ayat berikutnya ini. Tapi sebelumnya saya tunjukkan, coba lihat jemaah sekalian di dalam Al-Quran. Di dalam kejap. Mana dia? Di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 31, senang diingat ini. Ini contoh orang yang hatinya sudah berkunci lah. Jadi 1, 3, 1, senang. 1, 3, 1. 1, 3 itu surahnya, 31 ayatnya. So, nombor surat dan nomor ayat. Senang. Jadi jangan pakai kereta plate number ini, bahaya. 1, 3, 3, 1. Hai kakak punya orang. Tengok. Walau bukan ini ya. Ini kaitannya dengan keajaiban Al-Quran. Sorry, silap. Ini kaitannya dengan keajaiban Al-Quran. Silap. Kalau Yamah nak tahu tentang mukjizat Al-Quran, itu satu di antara ayatnya. Surah Al-An'am maksud saya. Surah yang ke-6. Ayat 111. Kan diberitahu dah silap. I'm so sorry, I'm so sorry. Sekarang surah Al-An'am ayat 111. Ya. Ini baru ayat yang cerita tentang hati yang dah tertutup, berkunci. Ada penutup, penutupnya dah berkunci. Hatinya pula dah keras. Allah beritahu macam ni kalau orang yang punya hati macam tu. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata. Walau dan jikalau, kalaulah, annana sesungguhnya kami Allah, nazzalna kami menurunkan sekaligus ke beransur-ansur sikit-sikit ni. Nazzalna beransur-ansur sikit-sikit ya. Dan kalaulah kami kata Allah turunkan Al-Quran, turunkan kepada mereka al-malaikat, para malaikat, dan turunnya bukan sekali arung tapi seorang macam itulah.
Katalah ada 10.000 malaikat. Lalu Allah turunkan kepada orang-orang yang hatinya dah berkunci ini. Seorang datang bagi tahu, kami ini utusan Allah. Allah itu Esa. Bila kamu mati akan dihidupkan semula. Di akhirat ada satu ini seorang malaikat. Dia tak percaya. Malaikat pergi lagi, datang lagi ke kedua, malaikat dua, ketiga. Kalaulah Allah turunkan malaikat, kata mereka seorang memberitahu tentang keesaan Allah, memberitahu tentang adanya hari kiamat. Satu, wa kallamahumul mauta, dan berkata-kata dengan mereka. Mereka ni mereka orang yang hatinya dah mati itulah. Al mauta, oleh orang-orang mati. Ya. Dan bercakap dengan orang yang hati mati ini, orang yang dah mati. Maknanya dia mendengar kisah tentang alam barzah disampaikan orang yang dah ada pengalaman mati. Jadi pensyarahnya, atuknya yang dah meninggal hidup semula. Kan biasanya yang menceritakan pada siapa alam barzah ni siapa? Yang kan yang masih hidup kan? Ya, katalah saya cerita alam barzah, saya tak ada pengalaman mati. Macam mana? Jadi mungkin orang yang hati mati, alah awak pandai cerita, awak pengalaman, tak ada cerita kan. Kami tak percayalah. Mungkin, tapi Allah kata, jangankan orang yang hidup yang cerita tentang kematian. Jika tok nenek moyangnya yang dah meninggal 500 tahun, lalu Allah bangkitkan hidup semula, lalu kumpulkan orang-orang ini, wahai anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, tiut-piut, banyak-banyak semua, atuk nak cerita di alam barzah tu rupanya ni. Mereka tak percaya. Jangankan yang cerita tentang alam barzah ni orang yang tak ada pengalaman mati, mereka yang ada pengalaman mati pun tidak akan dipercayai. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kami himpunkan, hasyara menghimpun, alaihim di hadapan mereka. Kami himpunkan, lalu kami perlihatkan, pertontonkan kepada mereka kulla syai'in, segala sesuatu, qubulan, berhadapan-hadapan. Maknanya antara alam dunia katalah dan alam barzah, Allah angkat dia punya hijabnya sehingga alam barzah terlihat sekalipun. Neraka terlihat, malaikat dapat dilihat, setan iblis dapat dilihat, karena segala sesuatu Allah dah perlihatkan pada mereka, sehingga tak adalah benda-benda gaib. Apa kata Allah? Orang yang hatinya dah mati, makanu liyu'minu. Apa tanya? Mereka takkan percaya. Coba macam mana? Jadi kalau itu, adakah orang yang tidak percaya kepada keesaan Allah, tidak percaya tentang adanya hari kiamat, tentang keagungan Allah, itu kerana bukti tidak cukup? Jawabannya tidak. Bukti sudah lebih daripada cukup. Kalau lebih daripada cukup, kenapa mereka masih menolak kebenaran? Kerana hati dah mati. Itulah bahayanya. Sebab itu Allah kata, jangan hati itu sampai mati. Bila kamu rasakan ada penyakit, segera dirawat. Kalau tak segera rawat, nanti penyakit itu makin parah. Nabi kata, bila orang tu buat dosa dan tidak bertaubat, dosa itu akan menyebabkan adanya nuktah sauda, bintik hitam dalam hati itu. Satu, kalau buat dosa dua, kalau 10, jadi bintik bukan satu tapi jadi banyak, jadi batik namanya. Batik itu banyak titik. Oh, tak tahu ya. Lah orang batik kan pasti itu namanya conteng, bukan batik. Conteng. Kalau batik itu betul-betul pakai jadi bila sudah batik, itu yang jadi keras tu. Mungkin pertanyaannya, apakah penyakit hati
Kan? Allah kata dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahkan penyakitnya kan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Apa itu penyakit hati? Bukan apa itu sakit hati ya. Hati yang sakit atau sakit hati? Hati yang sakit. Hati yang sakit. Ya, hati, penyakit hati. Nah, sakit hati itu termasuk penyakit hati. Orang yang suka sakit hati itu maknanya hatinya berpenyakit. Penyakit hati ini senang nak kenal ya mas kalian. Apa saja perbuatan kita, apa saja keinginan kita, apa saja ya yang kita nak buat yang bercanggah dengan kehendak syarak, itulah penyakit hati. Agama suruh kita buat, tapi kita tak buat. Itulah hati kita ada penyakit. Agama kata jangan buat, tapi kita buat. Itu benar hati penyakit. Senang nak kenal penyakit hati. Jadi agar kita bebas, hati kita bebas dari penyakit, ya hiduplah, jalani kehidupan selari sesuai dengan kehendak syarak. Betul ya? Baik. Nah, orang-orang inilah yang Allah nak jelaskan dalam ayat berikutnya ini. Walaupun ada berapa bukti yang Allah telah beritahukan pada kita dalam ayat sebelumnya tentang keesaan Allah? Berapa? 6 kan? Jangan lupa ya, yang dalam ayat ini sudah ada 6 bukti keesaan Allah. Nah, yang Allah beritahukan, jelaskan kepada manusia. Tetapi orang yang hatinya dah mati, tutup, berkunci, tetap saja tidak mau percaya akan keesaan Allah, kesempurnaan Allah. Mereka makhluk atau manusia, makhluk yang bertuhan, tetapi tetap degil bertuhankan Allah yang Maha Esa. Sebaliknya mereka istiqomah, bertuhankan batu, bertuhankan pokok, bertuhankan matahari, bertuhankan batu akik. Tahu batu akik? Bertuhankan keris, tahu keris? Bertuhankan gunung. Allahu Akbar. Mari kita lihat ayatnya. Dan coba kita uraikan ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Wa ya'budun, tolong terjemahkan. Dan mereka menyembah. Mereka ini orang-orang kafir. Dan siapa yang kafir? Yang hatinya mati itu ya. Min dunillah, dari selain Allah. Jadi orang kafir ini beribadah juga, tapi yang mereka sembah selain Allah apa sajalah. Walhal Tuhan-Tuhan selain Allah atau benda-benda makhluk Allah yang mereka anggap sebagai Tuhan itu yakni ma la yanfa'uhum. Ma terjemahnya ma itu bahasa Melayu dah. Apa yang anak panggil ma, apa yang, iya tuh, itu bahasa Melayu dah. Tapi kalau ma apa? Maud, air. Jadi kalau anak panggil ma itu pada minum. Kalau panggil ma itu apa yang, kan begitu jawaban mak dia kan, ma apa yang, itu harfiah itu ma apa yang, la tidak, yanfa'uhum
Dia memberi manfaat pada mereka, wala yadurruhum, dan tidak ia memberi madarat akan mereka. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dengan khusyuk ini sebetulnya hanya makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh memberi sikit pun manfaat ataupun menolak daripada mereka madarat. Baik itu. Wa kanal kafir, dan adalah orang kafir itu ala rabbihi, atas Tuhannya, zohiro, zohiro, dan adalah orang kafir zohiron atas Tuhan. Takkan orang kafir itu menolong Tuhan? Melawan pun boleh, coba mengalahkan pun boleh. Sebab zohara itu manasanya menang ya ya. Jadi orang kafir coba melawan Tuhannya. Baik. Ayat ini tadi seakan Allah menceritakan sifat sebenar, perangai sebenar manusia-manusia yang hatinya dah mati. Sehingga betapa banyak pun, berapa banyak pun tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah jelaskan kepada mereka, mereka tetap saja menolak. Menolak akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sebaliknya mereka terus-menerus mengabdikan diri kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, selain Allah, dan macam-macam. Ya, sekadar contoh banyak sekalian Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Apanya nama yang Quran beritahu kita? Ya, nama-nama Tuhan yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Jamaah lihat saja rujukannya surah An-Najmi. Dah beritahu senang ajalah. Kalau nak tahu siapakah nama Tuhan-Tuhan orang kafir Makkah, rujuk saja surah An-Najmi ayat yang ke-19 dan 20. Pasti betul jawapan itu. Jadi jangan kata ulama, jangan kata ustaz, ini jawabannya. Quran kata. Surah An-Najmi ayat 19 dan 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatat Tsalitsatal Ukhra. Betul? Afara'aitum, apa pendapatmu? Tolong beritahu kepada aku tentang satu, Al-Lata. Inilah nama-nama Tuhan yang mereka rupakan menjadi patung, menjadi berhala tu. Pertama nama dia Lata. Lata. Tapi kan orang jahiliyah ya, orang Makkah nama Lata aja. Mungkin kalau pengaruh India jadi Mangishkar lah namanya. Lata Mangishkar mungkin. Ini hanya Lata aja. Yang kedua, Wal Uzza. Al-Uzza nama dia kedua. Tuhan yang ketiga namanya Wa Manat. Manat. Nama Tuhan mereka yang ketiga, patung yang mereka agung-agungkan, namanya Manat. Tuhan Manat itu yang ketiga, As-Sarisah. Al-Ukhra yang lain. So ada tiga inilah yang mereka puja-puja. Bukan hanya tiga sebenarnya, puluhan. Tapi yang Quran sebut tiga ini karena tiga ini yang dianggap paling apa ya? Ya paling lah
Paling Lata itu ya mas kalian, yakni ini menariknya ya. Lata itu yakni ilahatun unsa kana mikurar raisi fi madinah Taif. Ia Tuhan, nama-nama Tuhan, lalu mereka wujudkan menjadi macam patung, jadi patung berada di daerah Taif. Dan mereka percayai Lata ini berjantina-tina. Berjantina-tina. Mereka tak suka Allah bagi anak perempuan, tapi mereka punya Tuhan yang mereka agungkan berjantina-tina. Itu pelik. Lata. Dibuat patung besar macam tu dan ditempatkan di daerah Taif sekarang, bukan di Makkah. Salah satu peranan tugas utama Tuhan Lata mereka percaya yakni Tuhan penjaga musim, pengatur musim, musim saif panas, musim syita sejuk. Li'ila fi rihlata syita'i was saif. Syita itu sejuk, saif panas. Pengatur tuh musim buah, musim, dan mereka cukup hormatlah kepada Tuhan yang satu ini. Sementara Al-Uzza, yakni ini Uzza yang ditempatkan di sebelah timur kota Makkah. Daerah sebelah timur kota Makkah. Dan Uzza ini dibentuk batungnya dibentuk berupa hantu, syaitan. Menakutkanlah. Ya, dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang memandang ada rasa takut kan, bila muka yang pelik-pelik kan timbul rasa groan macam tu kan. Kalau Tuhannya nanti handsome, senyum, ya tak takutlah. Jadi yang menakutkan macam tu. Terbuat daripada kayu dalam yang kuat. Dan Uzza ini dianggap Tuhan yang paling kuat. Jadi mengatur segala kejayaan, bila menang, bila perang ingin menang, panggil Uzza ini. Kalau nak berperang, inginkan kemenangan, nih, puja dan puji ini Tuhan Uzza. Uzza itu mana yang perkasa, yang kuat, yang hebat. Yang dahulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Al-Walid setelah memeluk agama Islam diperintah oleh Nabi untuk menghancurkan Tuhan ini. Tapi rupanya dihancurkan, hancur juga rupanya. Khalid bin Al-Walid yang diperintah oleh Nabi untuk menghancurkannya setelah beliau memeluk agama Islam lah. Sementara Manat, yang ketiga namanya tadi apa? Manat. Ada yang mengatakan Manat ini yakni berupa patung, ada yang mengatakan hanya berupa batu besar. Batu besar. Lalu ada yang menggabungkan dua pendapat ini, Manat yakni patung yang diukir daripada batu yang besar. Tempatnya yakni di tepian Laut Merah. Ya, Al-Bahrul Ahmar. Jadi hanya bukan di Makkah itu, tapi Laut Merah. Di sana tempatnya. Dan patung ini
yang mereka jadikan tumpuan setiap kali mereka berkorban, menyembelih binatang untuk dikorbankan kepada mereka, pengabdian diri mereka pada Tuhan mereka. Darah binatang yang mereka sembelih itu disimbahkan ke patung Manat ini. Di patung Manat ini, Tuhan Manat ini mandinya dengan darah binatang. Wow, hebat tak hebat, mandi pun dengan darah. Tak tahu bila nak bersih. Sebab itu disebut Manat. Mana itu ketika daripada perkataan dipancarkan tumna, yakni darah binatang yang mereka sembelih itu disimbahkan ke patungnya. Adapun yang ada di Makkah, di kota Makkah, bahkan di dalam Ka'bah. Ka'bah waktu penuh dengan patung. Zaman jahiliyah, sebelum Islam menguasainya. Di dalam Ka'bah itu ada patung yang dianggap paling hebat, namanya Hubal. Hubal, ha ba lam. Hubal, ha ba lam. Hubal. Ini patung yang dia paling besar, orang Quraisy, tempatnya penuh di tengah-tengah dalam Ka'bah. Bayangkan, Ka'bah. Dan patung inilah yang dipercayai oleh ahli sejarah, patung yang didatangkan atau diletakkan, dibina oleh orang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini orang yang bertanggung jawab, menyesatkan orang kafir Quraisy menyembah patung-patung. Kanilah orang pertama yang membawa budaya budaya patung ni lah. Apa namanya? Ya, menyembah patung ni apa? Ya, idol worship, idolatry ni lah. Ini adalah Amr bin Luhai. Namanya cantik, Amr. Tapi penyesat kaum Quraisy. Orang yang dipercayai memperkenalkan kafir Quraisy kepada penyembahan patung atau Tuhan yang diperagakan. Sedangkan dalam agama Islam yang oleh para utusan Allah, termasuk yang terakhir, Allah atau Tuhan orang mukmin ini yakni tidak punya image. Ingat ya, Allah yakni Tuhan yang has no image. Sebab itu tak boleh diperagakan. Sementara orang-orang musyrik susah sekali nak menyembah Tuhan jika Tuhan itu tidak boleh di apa namanya itu? Ya, diperagakan ke atau walaupun hanya dalam imajinasi mereka tak boleh. Ya, contohlah kaum Nabi Musa, Bani Israel. Baru saja mereka diselamatkan oleh Allah daripada dikejar-kejar Fir'aun, menyeberangi Laut Merah yang terbelah dengan sebab pukul oleh tongkat. Musa berjalan di daratan, tak lama kemudian, mungkin beberapa hari kemudian, lalu sebuah kampung, di kampung itu ada orang sembah patung. Lah Bani Israel pula merayu pada Musa. Musa, boleh tak you buatkan patung buat kami macam dia orang tu? Cantik Tuhan. Sebab kalau engkau suruh kami menyembah Tuhan, lalu Tuhan itu tak nampak, susah lah. Kalau Tuhan tu nampak, senang. Dia suka macam tu. Walaupun mereka, kalau jamaah tanyalah, ini saya pernah tanya masa belajar dulu, banyak kawan-kawan Hindu juga, khasnya Hindu Bali. Jadi saya tanya, kenapa awak sembah patung? Jawabannya sama dengan orang Quraisy. Tak, kami tak sembah patung. Mana kami tahu itu sembah patung? Kami sembah Tuhan. Tapi karena kita ni makhluk Tuhan yang kotor, tak bolehlah terus pergi jumpa Tuhan yang suci, kena melalui
apa namanya tuh? Perantaraan. Kena perantaraan. Sama dengan orang kafir Quraisy ketika ditegur oleh Nabi, ma yuqarribuhum illa linuqarribuna ilaihi zulfa. Muhammad, kami ini tak sembah patung, kami tak sembah batu, ini tak ada. Kami lakukan ini illa linuqarribuna ilaihi zulfa. Lalai zulfa. Kami lakukan ini agar dengan cara seperti ini dapat mendekatkan kami kepada Allah. Tengok. Sama betul. Nah itu saya tanya, kenapa masih pakai itu? Ya susah kalau kita lebih mudah, dia kata. Lebih khusyuk kalau ada benda yang depan mata yang. Dan memang jemaah sekalian, sejarah manusia ini itulah hakikatnya ya. Tadi telah saya nyatakan, hakikatnya manusia ini makhluk yang bertuhan. Oke, manusia ciptaan Allah ini hakikatnya adalah makhluk yang bertuhan. Tahu apa maksud makhluk bertuhan, tahu ya? Ya, makhluk yang bertuhan lah. Oh, apa dipanggil? Godly creatures lah. Godly creature. Bertuhan. Tidak ada manusia dicipta oleh Allah yang fitrahnya tidak meyakini adanya Tuhan. Ini tidak ada. Setiap manusia yang dilahirkan pasti fitrahnya meyakini adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Karena itu namanya fitrah Rabbani. Saya ulangi, manusia adalah makhluk yang bertuhan, yakni fitrahnya meyakini adanya Tuhan. Dan keyakinan itu bukan hasil usahanya, tapi anugerah Allah. Namanya fitrah Rabbani. Ini saya menjamkan yang kesimpulan-kesimpulan saja ya. Jadi jamaah mungkin tak boleh nak simpulkan lagi. Ini dah kesimpulan. Nak summarize macam mana? Dalilnya ada dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172. Ini dalil, ini ayat ya, yang menunjukkan bahwa manusia dari dulu hingga sekarang adalah makhluk yang bertuhan. Maksudnya fitrah kejadiannya yakni meyakini adanya Tuhan. Meyakini adanya Tuhan itu bukan usaha manusia tetapi anugerah Allah. Namanya fitrah Rabbaniyah. Lihat surah Al-A'raf surah 7 ayat 172. Ayat yang sangat populer sekali. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Wa idh, dan ingatlah tatkala ketika akhadha mengambil rabbuka oleh Tuhan engkau min bani Adam, dari anak Adam. Ini dulu pernah saya sampaikan, jadi saya tidak mengulangi, tak perlu ulangi tafsirnya ya, bukan apa jimat masa dan tenaga ya, jimat masa dan energi termasuk jimat listrik. Saya kerjakan kan nanti. Min zuhurihim, dari belakang mereka. Zuhur belakang. Ada yang mengatakan zuhur tulang belakang, ada yang memiliki generasi berikutnya, tapi ada penafsiran yang ya boleh katakan paling ilmiah, min zuhurim, daripada toksik mereka, tulang ekor. Betul ya, tulang ekor namanya. Enggak, bahasa Melayu tulang ekor, toksik. Tongkeng, tulang tongkeng, tulang tongkeng. Tongkeng ke tengkeng? Tengkeng lain ya. Tengkeng menengkeng, tongkeng. Ya, dan tafsiran toksik ini ada dasarnya, yakni hadis Nabi, hadis sahih. Bahwa anak Adam ini apabila mati ditanam dalam tanah, hancur lebur semua tubuh badannya illa ajbud tanam,
kecuali ajbud danabi. Ajbud danabi itu namanya tulang tongking. Nabi dah beritahu. Karena dari tulang tongking itulah dahulu manusia diciptakan, dan dari tulang tongking juga nanti manusia akan dibangkitkan. Dan itu pernah dibuat kajian. Subhanallah, rupanya sel dalam tulang tongking ini tak akan mati. Direbuslah berjam-jam sekalipun. Yang lain mati, yang lain ini, tapi sel dalam toksik tidak mati, tetap hidup dan boleh berkembang biak. Wa ashhadakum, selepas kita dicipta oleh Allah ya, daripada toksik orang tua kita, wa ashhadahum, dan Allah telah menjadikan mereka manusia sebagai saksi ala anfusihim, atas diri mereka. Apakah kesaksian yang Allah ambil daripada mereka? Alastu birabbikum. Apa artinya? Allah tanya kepada setiap manusia yang diciptakannya. Ini bukan pertanyaan di dunia ya. Ketika mula-mula kita dicipta tu, Allah tanya, alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Wahai manusia yang aku ciptakan, bukankah aku ni Tuhan kamu? Adakah aku ni bukan Tuhan kamu? Apa namanya? Qalu, mereka menjawab bala. Oh tidak ya Allah, tidak, bukan macam tu. Adakah aku bukan Tuhan kamu? Oh bukan ya Allah, bukan begitu. Syahidna, bahkan kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maknanya daripada awal mula manusia dicipta oleh Allah, ia telah mengakui adanya Tuhan. Ini yang saya masukkan tadi, makhluk yang bertuhan. Godly creature ini maksudnya begitu. Fitrah manusia ya ini, dan itu anugerah Allah. Sehingga tidak ada manusia dari dulu hingga sekarang sekalipun, bahkan boleh pada manusia yang dipanggil zaman apa tu? Zaman dulu-dulu tu lah, apa namanya tu? Ya, zaman prasejarah lah. Zaman prasejarah dipanggil orang bahasa apa? Purbakala. Wah. Kalau kalimat menyebutnya pun kerut. Purbakala. Bila ditutup tiupan sangka kala. Itu dah. Makna kalimat itu pun susah difahami, jadi macam mana. Prasejarah zaman batu lah kata orang. Apa tu kalau dalam bahasa antropologi apa tu? Dalam zaman batu. Yalah, prehistorik lah, itu bahasa Inggris tu. Ini bahasa antropologi. Itu bahasa orang putih, bahasa prasejarah tadi lah. Paleolitik, bahasa Paleolitik. Ada Neolitik. Neolitik yakni zaman apa namanya batu moden yang agak sini. Kalau Paleo yang sebelumnya, mungkinlah jamun dulu pernah belajar tentang antropologi, tahulah istilah-istilah itu ya. Sudah ada itu. Semua mereka yakin adanya Tuhan. Nabi Nuh termasuk nabi pertama yang rasul pertama yang Allah utuskan untuk menyeru manusia mengesahkan Allah. Karena dipercayai sebelum Nabi Nuh diutus jadi nabi, umat-umat sebelum Nabi Nuh ini zaman sekalian, boleh Nabi Adam kan? Nabi Adam, boleh Nabi Adam, Idris, Nuh Saleh apa? Daripada Nabi Adam hingga Nabi Nuh ni zaman sekalian, tidak ada manusia yang menyekutukan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun mereka buat dosa yang mereka lakukan, jenayah mereka, yakni jenayah syariah, bukan jenayah akidah. Jenayah syariah, contoh anak Adam, adik-beradik laki, apa yang mereka lakukan dalam kisah surah Al-Maidah? Berbunuh kan?
saudaranya membunuh saudaranya. Membunuh itu jenayah akidah atau jenayah syariah? Jenayah syariah. Jadi kalaupun dikatakan ada melakukan dosa, iya. Tapi dosa yang mereka lakukan jadi dosa yang berkaitan dengan syariat. Dosa yang berkaitan dengan akidah, contohnya syirik, sembah batu, sembah bukit, itu belum ada. Penyelewengan akidah, syirik itu berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. So itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi pertama, Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk menyeru manusia mengesakan Allah. Bukan mengajak manusia mempercayai adanya Tuhan, ya. Saya simpulkan begini jamaah sekalian, tidak ada seorang pun utusan Allah yang Allah utus mengajak manusia mempercayai adanya Tuhan. Tidak ada. Saya ulangi, tidak ada seorang pun utusan Allah yang diutus oleh Allah menyeru manusia, mengajak manusia mempercayai adanya Tuhan. Apa sebab? Sebab manusia sudah percaya adanya Tuhan. Lalu apa tugas para rasul? Tugas para rasul yakni menyeru mereka, mengajak mereka mengesakan. Bukan meyakin, bukan mempercayai adanya Tuhan, mengesakan. Namanya dakwah tauhid. Sudah percaya adanya Tuhan, macam mana dia diseru mempercayai adanya Tuhan? Termasuklah Nabi Nuh yang pertama itu. Sebab itu terkenal ya pada zaman itu ada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Apa nama-nama patung-patung atau Tuhan yang disembah oleh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum Nabi Nuh? Yang pasti bukan Allah lah. Nama patung itu? Tadi patung-patung orang Jaliyah kan, surah An-Najmi kan. Nah, sekarang kalau zaman nak tahu nama-nama Tuhan atau patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, ya, tengok surah Nuh ada lah. Tengok surah Nuh ada lah. Surah Nuh ayat 23, coba lihat. Nuh 23. Nuh kan Noah lah. Nuh. Apa yang jadi Noah? Oh, itu Mak Saleh. Ya, masa Nuh jadi Noah. Daud jadi David. Allah. Yakub jadi macam nama biskut. Teruk betul lah. Nama biskut pula. Wa qalu, dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, dakwah Nabi Nuh ratusan tahun jemaah sekalian, menyeru mereka, mengajak mereka mengesakan Allah. Masya Allah, jawapan mereka cukup selamba. Dengan selamba tak tahu lah, 2 lamba mungkin. Mereka jawab dengan 2 lamba. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadarunna alihatakum. Wahai kawan-kawan, bro semua, janganlah sekali-kali kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Jangan dengar cakap Nuh tu. Abaikan saya ucapan Nuh. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadarunna, dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Siapa nama Tuhan mereka itu? 1, Waddan. Itu nama pertama, nama Tuhan mereka. Waddun. Kedua, wala Suwa'un. Itu nama Tuhan yang kedua. Suwa'. Yang ketiga, wala Yaguth. Itu nama Tuhan yang ketiga. Nama Tuhan mereka yang keempat, Ya'uq. Nama pun tak sedap. Nama Tuhan Ya'uq. Yaguth. Dan yang ke 5,
Nama Tuhan mereka Nasrun wa Nasrun. Jangan lupa, inilah nama-nama patung, nama Tuhan yang diwujudkan, dibentuk menjadi patung yang mereka sembah. Ada 5. Waddun, Suwa'un, Yaghut, Ya'uq, dan Nasrun. Tapi itulah bukti-bukti tauhid yang ditunjukkan, diajarkan oleh para rasul, sentiasa ditolak oleh kaumnya, bukan karena bukti itu tak cukup terang, tak cukup banyak, tapi karena hati mereka sudah mati, terikat, terpatri dengan fahaman-fahaman banyak Tuhan ini. Mereka susah sekali, bahkan dengan berani menyatakan. Contohnya kaum yang boleh dianggap moden lah, ialah kaum Quraisy ini dianggap moden lah berbanding kaum Nabi Nuh. Kan kafir Quraisy dianggap kira moden lah Nabi yang terakhir. Kalaulah kaum Nabi Nuh, respon yang mereka berikan kepada seruan tauhid yang dikatakan oleh Nabi Nuh seperti ini, apa jawaban kafir Quraisy ketika Nabi ajak mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Jawaban mereka lagi pelik. Lihat surah Shad ayat 5. Ini jawaban kafir Quraisy. Macam-macam bukti, tanda, dalil keesaan Allah yang Nabi sampaikan melalui ayat Quran, hadis Nabi, mereka tolak mentah-mentah. Bahkan mereka kata dalam surah Shad ayat 5, ayat 4 campur 1. Wal'iyadu billah, subhanallah. Mereka dengan selamba juga nih, jawab dengan selamba sungguh. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Adakah ja'ala, dia menjadikan, dia ni mana dia Nabi Muhammad lah. Orang kafir kata, adakah dia Muhammad itu menjadikan al-alihah? Apa alihah? Satu ke dua? Banyaklah. Alihah ni jamak ya. Alihah jamak. Kalau satu apa mufradnya? Ilahun. Kalau satu ilahun, dua ilahani, lebih daripada 3 ke atas alihah. Karena mereka ni punya banyak Tuhan. Itulah, kan? Jadi ketika Nabi menawarkan, beritahu pada mereka Tuhan itu hanya satu, mereka kata, adakah Muhammad ini nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang kami sembah ini ilahan wahidah, menjadi satu Tuhan saja? Mana mungkin lah. Tuhan tu banyak, tak boleh seorang. Macam mana Muhammad nak menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Kenapa Tuhan mesti banyak? Kalau kita yang mereka, kamu kata Tuhan mesti banyak, kenapa mesti ramai? Lebih dari 3. Ya, sebab urusan yang perlu diurus banyak. Nak urus orang sehat, orang sakit, orang batuk, orang lapar, orang banjir, tsunami, Tuhan malam, Tuhan siang. Jadi mesti ada banyak Tuhan. Kalau seorang macam mana? Yang itu minta lain, yang ini minta lain, yang itu coba. Cara berfikir mereka seperti itu. Kalau Tuhan itu hanya seorang, susah kita. Tempat sana dah lama kemarau, nak minta hujan. Kawasan sini banjir hari-hari, minta hujan. Sudah macam mana ni? Jadi karena banyaknya urusan makhluk bermacam-macam,
permintaan makhluk bermacam-macam dalam satu-satu masa. Mana mungkin Tuhan hanya satu. Tuhan mesti, itu cara berfikir orang yang hatinya mati. Sebab itu mereka pelik. Adakah patut Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi ilahan wahidah? Inna hadza, sesungguhnya ini maknanya merujuk pada dakwah Nabi Muhammad, menyeru mereka untuk bertuhankan satu Tuhan itu. La syai'un ujab, apa artinya? Lam sungguh, syai'un sesuatu, ujab aneh, ajaib, bin pelik. Mereka beranggapan, berpendapat bila Tuhan itu bila dikatakan Tuhan itu satu, ini benda yang aneh, yang pelik, ajaib, tak masuk di akal. Akal waras pasti tolak, tak mungkin. Belum lagi urusan manusia, urusan hayawan, urusan siang, malam dan jadi mesti banyak Tuhan dah. Tengok macam mana nanti. Dan kita tahu kan zaman sekarang dalam sejarah manusia lah, dari sosiologi dan antropologi kan, mula-mula dulu apa ya, agama yang paling kepercayaan manusia terhadap Tuhan, adanya Tuhan yang paling kuno sekali, apa namanya? Kepercayaan manusia terhadap adanya Tuhan yang paling kuno sekali disebut apa? Kepercayaan apa? Animisme itu yakni mempercayai setiap benda itu ada roh, ada semangat, setiap benda. Jadi tak terkira lah jumlah Tuhan yang perlu diampu. Tengok batu ada, tengok pokok ada, tengok kucing ada, tengok semuanya. Animisme. Itu yang paling kuno sekali. Kemudian orang sudah mulai modern sikit. Disederhanakan konsep ketuhanan mereka daripada animisme menjadi dinamisme. Dinamisme. Meyakini benda itu punya kekuatan yang berpengaruh pada kita. Ingat sampai sekarang masih ada di negeri kita ini, bila nak menuai padi, memuja semangat. Iya, itu ya warisan fahaman dinamisme. Padi itu ada semangat kita nih, kalau tidak nanti ini. Iya. Bahkan ada orang Islam pun masih percaya bila lalu saya mungkin bawa pokok yang besar, gelap pula, kena minta permission pula. Tok cucu tumpang lalu. Karena percaya ni ada penunggu, dan penunggu ni ada kekuatan yang dahsyat. Kalau tidak diampu, dipuji, ya nanti susah kita. Kan? Tok cucu tumpang hinanya lah orang ini. Dia dengan reda membahasakan dirinya cucu kepada hantu. Aduh. Itulah warisan fahaman dinamisme. Tanpa kita sadari, malah kita sudah, Masya Allah, sudah dikenalkan dan akidah tauhid. Benda itu masih ada. Puja semangat padi juga. Tak tahulah. Tapi orang sekarang kadang tidak menganggapnya itu satu kesalahan akidah. Dianggap itu hanya budaya. Itu masalahnya. Dianggap hanya sebagai satu budaya, kan pelik. Mungkin jamaah tak tahu ya, saya pernah ada melihat sendiri. Di Indonesia masih ada, khasnya di bandar namanya Yogyakarta. Di bandar Yogyakarta. Ya, kata kota yang tua lah Jogja ini. Kalau di Malaysia macam Melaka lah, bandar bersejarah lah. Sehingga mendapat gelaran bandar pelancongan, dan juga dianggap sebagai kota pelajar. Gelaran dia, Yogyakarta ini kota pelajar. Karena banyaknya sekolah, mulai pada tadika hingga istri, tak terkira jumlahnya. Itu disebut bandar pelajar, kota pelajar. Di situ juga lahirnya dahulu pertubuhan yang sekarang menjadi pertubuhan yang punya jamaah paling ramai juga, gigi dalam berdakwah, namanya Muhammadiyah.
di Indonesia. Kan nih pendakwah di situ, pengasasnya di situ, Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya. Tapi tahukah ya Mas, sampai hari ini di Jogja itu ada satu tradisi. Mereka anggap itu adat. Bah, itu sudah fahaman dinamisme tadi. Setiap bulan tertentu, kalau tidak salah bulan Muharram atau bulan Asyura mereka sebut. Asyura itu mana 10 ya, 10. Ya gitulah. Dipanggil bulan Asyura. Mereka akan melakukan satu upacara ritual pemujaan kepada penjaga laut selatan, laut Hindia selatan. Kan Pulau Jawa itu kalau sebelah selatan itu kan laut dan tak ada lagi pulau hingga sampailah ke Antartika. Jadi laut yang sangat luas, laut Hindia bagian ini sampai Antartika. Baru ada, dan laut itu ada penjaga dia. Ada penjaganya perempuan. Iya, sebab itu dipanggil ratu, bukan raja. Namanya Nyi Roro Kidul. Karena perempuan dipanggil Roro, kalau lelaki dipanggil Raden. Dan itu dipercayai. Konon Roro Kidul yang ini Ratu Laut Selatan ini pernah kawin, dipercayai kata ada orang ini, pernah kawin dengan Sultan Jogja yang pertama. Yang sekarang kan yang ke-10 ya, yang kalau tak salah. Sultan Jogja yang ke-10 ini yang pertama. Pernah kawin konon, bahkan di istana Jogja itu ada bilik khas untuk nih, sebab dipercaya hari itu dia akan datang. Jadi bila bulan Asyura itu dibuat satu upacara ritual, apa bawa tahu boleh buah-buah yang disusun-susun tu loh, apa namanya? Ya macam orang Hindu Bali tu lah. Buah disusun, lalu dengan nasi, dengan dipikul, lalu dihanyutkan di Laut Selatan. Kadang ada 9 kambing. Niatnya ya ini untuk memuja. Itu semacam offering lah kepada Nyi Roro Kidul ini. Janganlah kecil hati. Kalau kecil hati nanti bahaya orang Jogja, mengamuk dia. Itu masih ada tuh. Dan pelaku yang melakukannya bukan orang Hindu, orang Muslim. Saya pernah tanya, masa ya tahun bila itu pura-pura macam tu, saya tanya awak, ya saya Islam Pak, saya Muslim. Dan saya percaya, ya saya percaya. So kami ada gambar dia. Dia tak ada gambar. Nah ini sudah jadi adat katanya, bukan kepercayaan. Wah itulah apa namanya, kepercayaan dinamisme, meyakini ada selain Allah itu punya bukan kuasa yang mesti dipuja. Bila tidak, dan tradisi itu di khasnya lah di tanah Jawa cuma sekali yang masih tradisional, yang mungkin anaknya belum faham agama, masih berlaku tuh. Orang nak buat rumah pun, woi, cari harinya hari apa yang baik. Nak masuk rumah pun bukan sembarang apa hari boleh masuk rumah baru, kena pilih. Nak letakkan tiangnya macam mana, puja itu, puja ini. Karena mereka yakin di alam semesta ini ada kuasa. Kuasa itu kena diampu, kena diminta izin. Wah sudah Muslim. Susah, sangat susah. Itu syirik masih lain. Syirik yang besar. Ya. Ya, itu pada 13. Cukup takut ya. Sehingga kalau buat kondominium tidak ada 313. Ada lift. Jangan, itu dinamisme, itu kepercayaan orang dahulu kala dah, tapi masih buas sekarang. Sebab itu kalau ayat Quran ini yang kita pelajari, Allah memberikan macam-macam bukti, dalil, hujah yang disebutkan oleh para nabi bahwa Tuhan itu hanya satu, tiada duanya. Mereka tetap menolak. Itu bukti yang hatinya itu sebenarnya sudah keras. Masih tidak boleh menerima. Jika segala-galanya itu Allah yang menentukan. Sehingga tengok daripada animisme berubah, agak modern ini jadi dinamisme. Daripada dinamisme akhirnya macam-macam Tuhan lah, dipanggil politisme tu kan. Politism. Kepercayaan kepada banyak Tuhan, tapi relatif kurang berbanding dinamisme, animisme.
Islam datang mengajar monoteism. Bukan poli tapi mono. Mono mana kan satu. Mono kan satu. Monoteism. Mono satu, teos Tuhan, isma fahaman. Jadi monoteosism. Monoteism. Tapi itulah wa'iyadzubillah. Walhal Allah nyatakan dalam ini Tuhan atau makhluk-makhluk yang mereka anggap sebagai Tuhan itu adalah Tuhan-Tuhan yang tidak boleh memberikan manfaat sikit pun buat mereka dan tidak boleh menolak madarat sikit pun daripada mereka. Karena an-nafi yang memberi manfaat, ad-dar yang menghilangkan madarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita Islam, Allah punya nama 99, betul? Namanya Al-Asmaul Husna. Daripada 99 nama Allah itu ada namanya Allahun An-Nafi'u, Ad-Dar. Inilah salah satu daripada 99 Asmaul Husna. Allah kata, aku Ar-Rahman, aku Ar-Rahim, aku Al-Malik, aku adalah An-Nafi. Nafi maknanya Allah lah yang berkuasa memberi manfaat, kebaikan, kesejahteraan, yang bagi kita sehat. Ad-Dar, Allah lah yang dapat menghilangkan segala madarat, menyembuhkan penyakit, menghilangkan kesusahan. Tiba-tiba kuasa Allah ini pula diberikan kepada selain Allah. Diberikan pada pokok lah, diberikan pada padi lah. Padi disembah. Dipanggil kena memuja, puja semangat semangat padi ya. Karena dipercaya ada penunggu tu. Tahu siapa nama penunggu padi? Kata mereka? Oh tak tahu, jamaah mungkin. Yalah, saya orang kampung, saya anak petani jadi tahu. Nama penunggu padi ada penunggu yang macam ada penguasanya perempuan juga. Memang powerful perempuan. Orang kafir Quraisy pun tadi latar perempuan juga. Orang Hindu penjaga laut selatan pun perempuan juga. Penjaga padi ini perempuan juga. Namanya Dewi Sri. Dewi itu mesti perempuan kan? Kalau laki, dewa lah. Sri itu perempuan. Jadi Dewi Sri namanya. Kena dipuja. Karena itu kena ambil sedikit dahulu, bawa balik ini. Barulah nanti bila dah dapat perkenan, bolehlah dituai. Tak adalah musibah. Macam itu jadikan warisan budaya. Coba mana? Wah itu syirik itu ya. Itu syirik. Dewi Sri. Semangat puja semua. Apa lagi ya yang itu insyaAllah di Malaysia dah tak ada ya. Puja Semadi dah tak ada ya. Di Semenanjung dah tak ada ya. Tak ada. Kalau di Malaysia Timur, di Sarawak masih ada. Tapi bukan Muslim lah yang ya. Bukan Muslim lah yang ya mungkin itulah. Jadi memang sedih lah. Gawai. Oh iyalah, tapi bukan Muslim. Ya mudah-mudahan dalam malam tak adalah. Ini nak buat. Itulah jamaah sekalian. Tolonglah dibersihkan betul-betul lah. Jangan terlalu ikut-ikut lah. Kita orang dah berpendidikan tinggi, dah punya berfikir yang hebat. Ini kadang-kadang nak buat bangunan, nak meletakkan batu asas, cari hari apa yang baik. Nak pindah office, agaknya hari apa yang baik, kena tanya kepada sifu daripada Tiongkok. Macam mana lah? Ya semua baiklah ya. Nak keduri kahwin apa ni? Anak awak apa? Anak saya sulung. Habis anak awak bungsu. Oh bungsu kahwin dengan sulung. Panas ni, panas. Ni panas ni, bungsu dapat sulung tu panas tu. Jadi supaya tak panas, kena cari hari yang yang sejuk.
jorokan, ambil kira-kira. Itu bukan orang biasa, yang tahu orang sifu dari Tiongkok. Pedalaman Peking. Dah itu cari-cari macam tu, apalah macam tu. Lalu itu macam mana supaya nanti tak panas pokoknya? Ya kena dimandikan. Mandi apa tu? Mandi bunga ke, air 7 perigi ke. Mana nak cari perigi hari ini? Alah. Janganlah. Itu sedih ya. Dia kena cari hari. Semua hari baiklah untuk apa namanya kenduri, apa majlis kenduri kahwin. Yang tak baik memang ada hari yang tak baik untuk buat kenduri majlis kahwin. Ada. Ya, hari banjir itu tak baik. Dan ada yang tak patut buat kenduri walimah. Itu ada hari yang tak patut. Bulan Ramadan yang tak patut. Bukan tak boleh, tak patut. Tapi insyaAllah malah jimat kos. Jemputan kenduri kahwin Ramadan. Jemputan mulai pada pukul 12 hingga pukul 3 tengah hari. Orang datang semuanya. Lah jimat kan. Masya Allah. Dan itulah dari dulu yang sekalian, boleh pada zaman Yunani kuno ke dia apa tu, semuanya punya Tuhan. Ada Tuhan laki, Tuhan perempuan, Tuhan. Tengok orang Yunani, Tuhan paling mereka di daerah Olympus, dia kalan apa, penduduk Olympus yang paling besar, Tuhan Zeus namanya. Itu Tuhan yang paling dahsyat itu. Kan mitologi orang Greek kan, orang. Dan banyak nama-nama Tuhan di antara mereka. Ringkas kata, saya ingin sampaikan, manusia itu makhluk yang bertuhan. Tuh. Karena fitrah kejadian manusia itu, yakni dicipta oleh Allah, meyakini adanya Tuhan. Tadi surah Ar-Ra'd telah kita pelajari. Sebab itu tidak ada seorang Rasul pun yang diutus oleh Allah menyeru umatnya, mengajak umatnya mempercayai adanya Tuhan. Karena mereka sudah percaya. Yang didakwahkan oleh para Rasul menyeru mereka mengesakan. Sebab itu kalau manusia itu tidak bertuhan pada Allah, pasti akan bertuhan pada selain Allah di dunia ini. Pasti. Kalau tak bertuhan pada Allah, ya mungkin bertuhan pada pokok, mungkin bertuhan pada lembu, bertuhan pada monyet, bertuhan pada hantu. Tuh, hantu pun jadi Tuhan. Hantu. Jadi sedangkan selain Allah, kata Allah sendiri, tidak boleh memberi apa-apa manfaat dan madarat. Jawaban orang kafir Quraisy lagi menyakitkan, lagi menunjukkan yang pikiran mereka itu betul-betul tidak berfungsi. Kalau jawaban kaum Nabi Nuh tadi, ya memanglah mereka dibodoh. Jangan sekali-kali ya kamu terpengaruh dengan ucapan Nuh. Jangan sekali-kali kamu ada niat nak tinggalkan wudun. Jangan, Yagus jangan. Tapi orang Quraisy lagi teruk cara berfikirnya. Muhammad ni orang pelik lah. Adakah dia menyuruh kita menjadikan Tuhan yang banyak tinggal satu ya? Mana mungkin? Urusan kita macam-macam. Jadi kalau Tuhan hanya satu, cukup tangan ke? Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi Tuhan bagi mereka ini mesti banyak, tak boleh satu. Itu logik mereka ingat Tuhan itu macam apa dia ingat? Subhanallah. Dan itu bukan orang Quraisy ya, orang daripada dahulu lagi ya maksudnya. Daripada zaman istilahnya zaman batu baru lah. Daripada zaman Neolitik orang sudah bertuhan banyak. Ada yang Tuhan lelaki, ada yang jan, ada yang tina. Ya, ada yang percaya karena ada Tuhan namanya An, ada Apsu, ada Huan, ada apa tuh? Prajapati, Zeus, Wisnu, Yahweh,
Siwa, Brahman, itu semuanya laki itu. Ahura, ingat, di Persia pada zaman dahulu, Tuhan yang paling besar sekali namanya Ahura Mazda, nama Tuhan. Ya, yang sekarang jadi kereta itulah. Itu nama Tuhan paling diagungkan oleh orang Parsi, ya mas sekalian. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi. Orang Parsi kan orang penjauh api kan. Sementara orang Rom, Kristen kan. Pada zaman Nabi ada dua negara besar kan. Di barat dan di timur. Di barat yakni Rom memeluk agama Nasrani, di timur Parsi memeluk agama Majusi, penyembah Tuhan-Tuhan musyrik namanya. Dan di antara Tuhan yang paling besar sekali Ahura Mazda. Dan dia berjantina jan. Berjantina jan. Itu belum lagi Tuhan-Tuhan yang lain, yang perempuan pun ada. Ini dalam mitologi Yunani lah. Ada yang kata Tuhan, yang perempuan ada Inanna, Sakti, Kali, Devi, Cukmah, Durga, Maya, Athena. Athena itu nama Tuhan perempuan dari mereka. Athena. Yang sekarang jadi apa? Nama ibu negeri ya. Capital City. Yalah Athena namanya. Karena orang putih pelat jadi Ethan aja lah. Malah nalengkapkan jadi Ethan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Bahkan ada Tuhan yang sekarang jadi brand yang sangat digemari oleh masyarakat Hawa di dunia. Nama Tuhan itu yakni Hermes. Ya, Hermes itu yakni nama Tuhan orang Yunani kuno ya mas kalian. Berjantina Tina. Dia Tuhan yang dipercayai yakni kerja dia menunjuk jalan, tunjuk jalan supaya orang tak sesat. Pelindung para penggembara kaki jalan supaya tak sesat. Dilindungi oleh Hermes ini. Penghibur, penghibur. Dan itu utusan khas daripada ketua dewa mereka, namanya Zeus. Sekarang sudah jadi Hermes. Jamaah ada koleksi banyak lah, saya tahu. Jadi saya hanya nak menyatakan saja sekian dalam ayat ini. Poin pertama yang paling penting yang saya katakan di awal tadi. Walaupun Allah telah menjelaskan 6 dalil yang semuanya logik belaka, semua boleh dilihat di mata, boleh didengar di telinga, boleh difikir oleh akal yang sehat dan waras, tapi mereka tetap menolak dalil-dalil tauhid berpunca karena daripada hati yang mati. Mereka tetaplah seronok, gembira, bahagia bertuhankan selain Allah. Dan bukan satu pula, banyak. Walhal mereka tahu bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak memberi apa-apa manfaat. Dan lucunya dahulu pernah saya sampaikan, jamaah boleh baca Sirah Nabawiyah, atau kalau dalam buku yang dikarang ini, dulu kami baca Arab, yang Inggrisnya juga ada, namanya Fajrul Islam, Dr. Muhammad Amin. Nah, kitab itu ada Fajrul Islam, ada Duhal Islam ada. Jadi Fajrul Islam itu buku sejarah Islam yang bercerita tentang masyarakat manusia sebelum datangnya Islam. Fajrun itu kan fajar. Mana ketika Islam baru muncullah, bagaimana keadaan masyarakat, termasuk jahiliyah lah. Pelik dalam perang jahiliyah ini. Tuhan mereka bertukar-tukar. Kalau dia masih suka, jadikan Tuhan lah. Kalau tak suka, dibuang lah macam tu. Tengok batu, jadi Tuhan. Tapi kalau jalan-jalan tengok batu yang lebih cantik, yang lama itu Tuhan, yang ni lah. Suka apa? Suka. Jadi dia suka hati nak jadikan Tuhan-Tuhan. Kalau dah tak mau lah.
Sehingga di situ ada dikisahkan bagaimana orang Quraisy yang mata pencariannya untuk mendapatkan bekalan daging itu dengan berburu ke padang pasir, kemudian menemukanlah seekor yang binatang buruan itu yang kijang, tahu kijang bukan? Rusa. Rusa malangnya pula rimau ada di situ. Jadi dia takut. Nak berlawan rimau tak berani. Akhirnya dia mendoa pada Tuhan dahulu. Ketika dia minta tolong pada Tuhannya, sayang sekali Tuhannya tinggal di laci kat rumah. Sebab Tuhannya kan patung. Tinggal di rumah, jadi macam mana? Nak balik tak mungkin. Nak teruskan nak berburu rusa tak mungkin. Ini rimau nanti ngap. Tengok bingung. Dia bawa bekalan tamar. Kurma untuk bekalan makan tu lah. Lalu iblis bagi idea, buatlah tamar tu susunya jadi Tuhan jadilah. Susunlah. Foto disusun tamar tu macam bentuk patung yang tertinggal di rumah tu lah. Setelah menyerupai Tuhan yang tertinggal di laci kat rumah, ya, ya sebab mereka ni kalau memuja tu banyak idgham dan gunah. Mantra dia banyak idgham bi gunah. Santium aja. Tak ada yang tak ada. Dipuja itu. Karena sudah merasa yakin, artinya sudah tenang, sudah berani, jadi kejualah itu rusak. Dan berjayalah menangkap Musa tadi. Secara rusa tetangga pula dia penat beri lapo le. Lapo. Aku ni lapo. Macam mana aku ni? Tenunglah Tuhan tu. Ini Tuhanku, tapi aku lapo. Kalau aku tetap anggap dia Tuhan, aku mati kelaparan. Tapi kalau aku makan, bolehkah makan Tuhan? Rupanya nafsu perut ini dah memang manalah tak mampulah, perut dah tak mau lagi diajak kompromi istilahnya. Ya, ambil satu kepalanya dimakan. Itu pernah berlaku pada zaman jahiliyah. Saya macam tu sekali punya. Nah, macam apa ya orang? Ya jahiliyah macam itulah. Ya, dungu lah. Mereka ni orang yang tahu dungu. Dungu maknanya balul ya. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau dalam bahasa agama ya di situ karena kafna Rabbi Dhahira itu mana mereka ini telah orang kafir ini telah telah sampai pada kemuncak humkun jahalah juhudun. Mereka ini sudah sampai pada kemuncak keingkarannya, kemuncak kebodohannya, jahalah itu bodoh, humkun kemuncak kedunguannya. Jadi beza itu. Jadi mana mereka ini ibarat manusia tak guna dah. Menentangnya dah peringkat maksimum, kejahilannya sudah peringkat maksimum, kedunguannya atau apa tadi? Bodohannya, bodoh sudah ada, jahil tadi. Kedunguannya kedunguannya lah, ketololannya sudah maksimum. Allah nyatakan dan mereka itu pada Tuhannya dohiro. Jadi kalau dah macam tu, ya apa yang ada? Wa'iyadzubillah. Itu. Jadi umat yang dihadapi oleh Rasulullah ini macam inilah jasa perangai dia. Tak ada rasa takut, tak rasa bersalah, kuat menentang, kuat. Tapi Nabi tetap sabar. Nabi tetap mampu bersabar. Apa sebab ya? Macam mana Nabi sentiasa mampu bersabar? Apa satu rahasianya? Agaknya sudah tak ada masih yang ingat? Ya, karena Allah sudah kata kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Karena dada Nabi, jiwa Nabi, hati Nabi oleh Allah sudah dilapangkan sehingga Nabi ini mampu menghadapi apa saja. Dicerca pun senyum.
disakiti pun senyum, dihalau oleh orang Taif pun Nabi malah berdoa pada Allah agar mereka diberi petunjuk. Wahai malakul jabal, malaikat bukit datang pada Nabi menawarkan pertolongannya, hikmat percumanya. Kalau Nabi mau dihempap aja lah orang Taif, tapi Nabi tak payah, kasihan. Biar mereka hidup, manalah tahu nanti ada anak cucunya yang beriman. Macam mana jiwa Nabi boleh begitu? Kalau dalam bahasa sekarang lah ini, kalau gunakan bahasa sekarang, minta maaf ya, Nabi ini yani manusia yang tak erti nak koyak, kalau bahasa sekarang. So kalau bahasa sekarang, sikit-sikit koyak, Nabi ini tak erti. Dimaki ke, di apa ke, Allahu Akbar, dimusuhi ke, sentiasa mengharapkan kebaikan bagi orang itu. Jarang ya orang yang mengharapkan, tetap berdoa pada Allah, mengharapkan kebaikan agar Allah berikan kebaikan pada orang yang memusuhinya. Jarang ya. Nabi boleh. Nabi Nuh pun sampai satu peringkat dah tak tahan kan. Akhirnya Allahumma ya Allah tenggelamkan saja ada orang. Nabi tak pernah. Alam nasrah laka sadrak. Itu mudah Rasulullah. Dan itu sunnah Nabi yang tidak mudah ya untuk kita mengikutinya, tapi kita wajib mengikutinya. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan menambahkan pengetahuan yang benar-benar Allah jua. Yang silakan bersedih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lakhus illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.